Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 201. Stephen Lin, apakah ini berakhir seperti ini? Setelah Shen Tingfeng kembali ke kediamannya, Zhou mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Kerjasamanya dengan Stephen Lin baru saja dimulai. Dia belum menanyakan rencana Shen Timbai dan yang lainnya. Akibatnya, Stephen Lin dijebak oleh Shen Timbai dan yang lainnya. Sekarang Stephen Lin tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dia mungkin juga perlu mengubah strateginya. Pada saat ini, ponsel Shen Tingfeng berdering. Shen Tingfeng menjawab telepon, dan suara Stephen Lin datang dari ujung telepon yang lain. Saya dijebak, kata Stephen Lin. Aku juga tahu bahwa kamu dijebak. Kakak dan adikku yang membunuh Zhou Zisheng dan menjebakmu. Aku baru tahu tentang ini. Jika aku tahu lebih awal, aku akan memberitahumu, kata Shen Tingfeng. Ya, situasiku sangat buruk sekarang, kata Stephen Lin. Mengapa Ren Xuesong muncul di sana? Tanya Shen Tingfeng. Dia punya dendam dengan Zhou Zisheng, dan dia mengejar Zhou Zisheng, tapi dia baru saja menabrak adikmu dan memintanya untuk membunuh Zhou Zisheng, kata Stephen Lin. Orang ini benar-benar menyebabkan masalah. Sekarang bagus. Orang-orang di bawahnya meninggal di sana, dan identitas mereka telah terungkap. Semua orang tahu hubungannya dengan Anda. Anda tidak dapat menyangkalnya jika Anda mau, kata Shen Tingfeng. Ya, kata Stephen Lin. Lalu bisakah kamu kembali? Tanya Shen Tingfeng. Ya, kata Stephen Lin. Bisakah kamu kembali? Bagaimana cara kembali? Shen Tingfeng bertanya dengan heran. Saya memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya dapat membuktikan bahwa Zhou Zisheng dibunuh oleh Shen Hongyue. Kata Stephen Lin. Bukti apa? Tanya Shen Tingfeng. Video dari seluruh kejadian, kata Stephen Lin. Apa? Apakah kamu punya video? Shen Tingfeng bertanya dengan ngeri. Ya, video lengkap Shen Hongyue dan Mo Hongda membunuh Zhou Zisheng bersama-sama. Kata Stephen Lin. Bagus sekali. Shen Tingfeng berkata dengan penuh semangat, jika Anda memiliki video ini, Anda bisa mengeluarkannya. Tidak apa-apa bagi saya untuk mengeluarkannya secara langsung, tetapi bagaimanapun juga, saya masih kekurangan sedikit kekuatan, saya berharap untuk dapat dengan dukungan Anda. Ketika saya mengeluarkan video ini, Anda dapat berdiri dan bersaksi melawan Shen Hongyue dan Shen Tingbai. Kata Stephen Lin. Kamu ingin aku secara terbuka mengkhianati keluarga Shen? Shen Tingfeng berkata dengan cemberut, ayahku masih hidup. Jika aku secara terbuka bersaksi melawan saudara laki-laki dan perempuanku, bahkan jika mereka akan dihukum, aku juga akan dikeluarkan dari penjara. Keluarga Shen. Jangan khawatir. Stephen Lin berkata di ujung telepon yang lain, ketika Anda bersaksi melawan mereka, itu pasti saat semuanya sudah siap, dan kesaksian Anda akan menjadi yang terakhir untuk menghancurkan mereka. Adapun pihak ayahmu. Selama adik laki-laki dan perempuanmu keluar dari permainan dan kesehatan ayahmu bermasalah, maka, tidak ada seorang pun di keluarga Shen yang bisa menjadi penguasa keluarga kecuali kamu, jadi kamu tidak bisa membiarkan orang luar menjadi penguasa keluarga Shen, kan? Setelah mendengarkan Lin jika dia tahu nasibnya, murid Shen Tingfeng tiba-tiba menyusut. Kamu ingin aku menyerang ayahku? Kata Shen Tingfeng. Aku tidak memintamu untuk menyerang ayahmu, aku hanya memberimu saran. Kamu adalah putra tertua. Berbicara secara logis, tidak ada masalah dengan kamu menjadi patriark keluarga Shen berikutnya. Mengapa kamu sekarang berada di Shen? Keluarga? Ada suara yang berbeda, bukankah itu karena tipuan ayahmu? Saya harap Anda dapat memikirkannya, saya telah memberi Anda kesempatan, Anda dapat melihat sendiri, mungkin, Anda dapat menyerahkan pilihan kepada ayahmu. Stephen Lin berkata. Pilihan apa? Tanya Shen Tingfeng. Lihatlah hatinya, apakah dia lebih menyukaimu atau saudaranya? Aku sudah menyerahkan materi hitam tentangmu kepada Shen Hongyue. Aku percaya bahwa setelah hal-hal di pihakku hampir sama,
Shen Hongyue dan Shen Tingbai, akankah aku menggunakan bahan hitam itu untuk berurusan denganmu, dan kemudian kamu dapat membuat keputusan berdasarkan sikap ayahmu? Kata Stephen Lin. Aku mengerti, kata Shen Tingfeng. Namun, itu mungkin memakan waktu lama, jadi aku sudah membakar orang, dan segera, adikmu akan pindah. Stephen Lin tersenyum. Apa maksudmu? Shen Tingfeng bertanya dengan cemberut. Tunggu beritanya, ingat, kamu dan aku adalah sekutu, yang telah aku lakukan hanyalah menjadikanmu ortodoks keluarga Shen, dan kamu dan aku akan membunuh adik-adikmu bersama pada akhirnya. Stephen Lin selesai dan menutup telepon. Teleponnya. Shen Tingfeng perlahan meletakkan telepon, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya, dia pikir dia mengendalikan segalanya, tapi sekarang dia merasa seperti sedang dipimpin oleh hidung Stephen Lin. Malam itu gelap. Ada semakin banyak orang dari seluruh penjuru dunia berkumpul di sebelah Hotel Hilton, dan beberapa orang bahkan menyelinap ke hotel dan ingin pergi ke kamar Stephen Lin untuk membunuh Stephen Lin, tetapi orang-orang ini akhirnya ditangkap oleh Lisina. Polisi secara khusus mengatur orang-orang di pihak Stephen Lin. Selama Lisina mengalahkan para pembunuh itu, polisi akan segera menangkap mereka. Ada juga beberapa buronan di antara orang-orang ini, jadi Stephen Lin juga dapat dianggap sebagai cara tidak langsung untuk mendapatkan menyingkirkan orang-orang. Dirugikan. Setelah menangkap beberapa orang, orang-orang di sungai dan danau ini tahu bahwa ada seorang wanita super kuat yang menjaga sisi Stephen Lin. Hampir tidak mungkin untuk membunuh Stephen Lin di kamar Stephen Lin. Oleh karena itu, orang-orang ini memulai dengan cara lain. Beberapa orang mengirim benda-benda yang mengandung zat yang sangat beracun ke Stephen Lin. Beberapa orang mencari rumah di sebelah kamar Stephen Lin di mana mereka bisa melihat kamar Stephen Lin, dan mereka akan menyerang Stephen Lin dari kejauhan. Dan meletakkan telur goreng di bawah Stephen Lin. Mobil. Singkatnya, semua jenis orang yang ingin membunuh Stephen Lin telah menemukan segala macam metode. Tetapi meskipun demikian, Stephen Lin masih aman dan sehat. Orang-orang di tempat itu tidak dapat melihat situasi ruangan dengan jelas, dan pada saat yang sama, Stephen Lin menolak untuk menerima benda apapun. Kali ini, perintah pembunuhan adalah peristiwa besar di seluruh kota Rongjin. Tentu saja, untuk memastikan keselamatan Stephen Lin, polisi juga mengerahkan pasukan polisi yang kuat di sekitar Hotel Hilton. Stephen Lin menerima setidaknya 10 panggilan yang memintanya untuk meninggalkan kota Rongjin dengan cepat, tetapi semuanya ditolak oleh Stephen Lin. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Stephen Lin meringkuk di Hotel Hilton dan tidak melakukan apa-apa. Di mata orang lain, itu hanya dapat menunjukkan satu masalah, yaitu, Stephen Lin takut. Dia takut dia akan mati setelah meninggalkan hotel, jadi dia memilih untuk tinggal di hotel dan menunggu angin berlalu sebelum pergi. Prestise kecil yang dibangun Stephen Lin sebelumnya telah benar-benar hilang saat ini. Banyak orang mencibir ketika mereka menyebut Stephen Lin. Pada awalnya, Stephen Lin agresif dan mengancam akan membunuh Shen Hongyue. Keluar, lalu bunuh Shen Hongyue. Ini malam. Luo Liangcai kembali ke kediamannya di bawah perlindungan beberapa pengawal. Begitu dia kembali ke ruang tamu, ponsel Luo Liangcai berdering. Nomor itu adalah nomor yang tidak dikenal, jadi Luo Liang secara naluriah menekan nomor itu, dan kemudian telepon berdering lagi. Luo Liangcai mengerutkan kening, mengangkat telepon, dan berkata, "Yang mana?" "Saya, Ren Suesong." Suara Ren Suesong datang dari ujung telepon yang lain. "Hah?" Luo Liangcai sedikit mengangkat alisnya dan berkata, "Yang mana Ren Suesong?" "Kota Selat, Ren Suesong." Kata Ren Suesong. "Ini kamu." Luo Liangcai berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Jangan berpikir bahwa kamu aman jika bersembunyi di Kota Selat. Kamu membunuh kakak laki-laki tertuaku, dan setelah Stephen Lin ditangani, kita akan pergi ke Kota Selat untuk temukan kamu dan selesaikan akunnya." "Saya tidak membunuh orang," kata Ren Suesong. "Kamu tidak membunuhnya? Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Luo Liangcai berkata sambil mencibir. "Saya punya bukti kuat untuk membuktikan bahwa saya tidak membunuh orang itu. Jika Anda mau mempercayai saya
saya bisa muncul di depan Anda dalam waktu 5 menit, dan saya satu-satunya. Setelah Anda membaca buktinya, seperti sebagai jika Anda pikir bukti saya salah, maka Anda bisa membunuh saya. Ren Xuesong berkata. Benarkah? Luo Liangcai bertanya dengan curiga. Itu benar. Sekarang aku menunggu jawabanmu, apakah kamu mau percaya padaku? Kata Ren Xuesong. Oke, datang padaku dalam waktu 5 menit. Luo Liangcai berkata. Ya, tapi aku punya satu syarat. Kamu harus melihatku sendirian, dan tidak boleh ada orang lain di sekitarmu. Aku khawatir ada mata-mata di sekitarmu. Ren Xuesong berkata. Mata-mata orang lain? Siapa yang Anda maksud? Luo Liangcai bertanya. Orang yang membunuh bosmu adalah orang di dalam dirimu. Sekarang aku tidak akan memberitahumu siapa itu. Aku akan memberimu bukti secara langsung. Kamu dapat membedakan identitas pihak lain. Dengan gengsi, sekali dia tahu bahwa saya telah melihat Anda, mungkin, keselamatan Anda juga akan terpengaruh. Ren Xuesong berkata, oke. Aku akan menemuimu sendirian. Kata Luo Liangcai. Oke, tunggu aku. Setelah menutup telepon, Luo Liangcai mengerutkan kening. Dia benar-benar percaya setengah dari kata-kata Ren Xuesong, karena dia tahu latar belakang Ren Xuesong. Orang ini bukan master seni bela diri. Jika dia memiliki keberanian untuk bertemu dengannya, dia pada dasarnya yakin bahwa ada pasti sesuatu yang sangat penting. Masalahnya, setelah memikirkannya sebentar, Luo Liangcai memanggil bawahannya dan menemukan seorang pemimpin untuk mengirim semua bawahannya pergi. Hanya Luo Liangcai yang tersisa di villa. Di sisi lain, di hutan lebih dari 100 meter dari villa, Ren Xuesong bersembunyi dengan ekspresi bermartabat, dia melihat villa. Di kejauhan, orang-orang di villa berjalan keluar satu demi satu, lalu pergi dengan mobil. Ren Xuesong menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, mengenakan topeng, dan berjalan ke villa. Bang bang bang. Ren Xuesong mengetuk pintu villa. Pintu villa terbuka secara otomatis, dan kemudian suara Luo Liangcai datang dari balik pintu. Masuk. Ren Xuesong berjalan ke villa, lalu menutup pintu dan berjalan ke ruang tamu. Kamu benar-benar datang sendiri. Luo Liangcai menyipitkan mata ke arah Ren Xuesong dan berkata. Ren Xuesong melepas topengnya dan berkata, saya datang kepada Anda, hanya untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Anda tidak bersalah, atau kredibilitas Anda tidak cukup tinggi, maka, saya akan membunuh Anda dengan tangan saya sendiri, mengirim tubuh Anda ke perusahaan kami, dan membiarkan semua orang. Luo Liangcai berkata dengan dingin. Ren Xuesong mengangguk, mengeluarkan ponselnya, mengklik videonya, dan menyerahkannya kepada Luo Liangcai. Bab 202. Setelah beberapa menit. Mo Hongda, kamu pengkhianat. Luo Liangcai mengepalkan telepon dengan erat, dan niat membunuh yang kuat keluar dari matanya. Dia menonton video, yang dengan jelas merekam seluruh proses orang-orang Shen Hongyue dan kemitraan Mo Hongda untuk membunuh Zhou Zhisheng. Saya pikir, bukti ini seharusnya memiliki bobot yang cukup, kan? Kata Ren Xuesong. Dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Luo Liangcai bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dari mana aku mendapatkan barang-barang ini, kamu hanya perlu tahu bahwa kematian Zhou Zhisheng tidak ada hubungannya dengan aku, dan Stephen Lin. Jika orang yang aku bawa tidak cukup kuat, Zhou Zhisheng mungkin akan mati. Diselamatkan oleh saya, tetapi pada akhirnya, masih tidak mungkin, pihak lain terlalu kuat, Wuking dari kelas 5, bukan kemampuan kita untuk menandingi. Kata Ren Xuesong. Bosmu, apakah itu benar-benar Stephen Lin? Dia memintamu untuk datang kepadaku? Luo Liangcai bertanya. Ya. Ren Xuesong mengangguk. Mengapa dia melakukan ini? Luo Liangcai bertanya. Dia juga ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ren Xuesong memandang Luo Liangcai dan berkata, jika Mo Hongda bersedia membantu Shen Hongyue, dia pasti telah mencapai kesepakatan dengan Shen Hongyue. Kesepakatan ini kemungkinan akan mewarisi semua yang dimiliki Zhou Zhisheng. Tertinggal.
Bekerja sama dengan Shen Hongyue terlalu kuat, maka Anda dapat menghancurkan video ini, lalu ambil saya dan berikan kepada Mo Hongda. Jika Anda ingin membalas Zhou Zhisheng, atau bahkan ingin menjadi Zhou Zhisheng berikutnya, maka saya pikir, kita mungkin memiliki kerjasama. Kerjasama? Bagaimana cara bekerja sama? Luo Liangcai bertanya. Ini sangat sederhana, pertama-tama kalahkan Mo Hongda dengan bukti di tangan, lalu bunuh Shen Hongyue. Bosku dan aku akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama denganmu, kata Ren Xuesong. Luo Liangcai mengerutkan kening dan tenggelam dalam kontemplasi. Kekuatan dan prestise Mo Hongda dalam organisasi sangat kuat saat ini. Tentu saja, jika video ini diambil, prestisenya akan hancur seketika. Namun, yang paling penting adalah Mo Hongda telah bergabung dengan Shen Hongyue, dan sisi Shen Hongyue ada peringkat kelima Wuking. Jika Shen Hongyue mengetahui tentang menjatuhkan Mo Hongda, maka selama Shen Hongyue membiarkan Wuking kelas 5 mengambil tindakan, Luo Liangcai tidak punya pilihan selain mati. Tetapi jika Mo Hongda, orang yang membunuh Zhou Zhisheng, dibiarkan tanpa hukuman, maka sebagai saudara laki-laki Zhou Zhisheng, dia tidak akan pernah bisa menelan napas. Apalagi, selama Mo Hongda dijatuhkan, segala sesuatu tentang Zhou Zhisheng akan menjadi miliknya. Di tengah kepentingan dan bahaya, Luo Liangcai, seseorang di sungai dan danau, secara alami tahu bagaimana memilih. Oke. Luo Liangcai mengangguk, kapan aku akan mengalahkan Mo Hongda? Biarkan mereka menari selama 2 hari dulu. Bosku punya rencana. Tujuan bosku bukan hanya Mo Hongda, tetapi juga Shen Hongyue. Mo Hongda itu sederhana, tetapi sulit untuk mengalahkan Shen Hongyue, jadi perlu ada waktu yang tepat, kata Ren Xuesong. Ketika saatnya tiba, kamu bisa memberitahuku, kata Luo Liangcai. Video yang saya berikan kepada Anda sangat rahasia. Kecuali Anda adalah bawahan yang sangat dapat dipercaya, jika tidak, saya sarankan Anda untuk tidak mengekspos video tersebut. Hanya dengan membuat persiapan yang memadai Anda dapat mengalahkan Mo Hongda dalam satu gerakan, kata Ren Xuesong. Aku lebih baik dalam hal semacam ini daripada kamu. Luo Liangcai berkata dengan mata dingin, aku bisa duduk di posisi ini, tidak hanya dengan tinjuku. Ini yang terbaik, aku tidak cocok untuk tinggal bersamamu. Terlalu lama, ayo pergi dulu, dan akhirnya mengirimi Anda pesan dari bos saya, dia bersedia berteman dengan Anda, dan tujuannya adalah untuk membunuh Shen Hongyue dan menghancurkan keluarga Shen, dan semua yang ditinggalkan oleh keluarga Shen akan diambil olehmu. Ren Xuesong setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Luo Liangcai melihat ke arah hilangnya Ren Xuesong, dan api keinginan di hatinya mulai menyala. Keluarga Shen adalah raksasa, jika dia bisa mengalahkan keluarga Shen, maka Luo Liangcai akan lebih kuat dari Zhou Zhisheng sebelumnya. Hanya dengan kalimat seperti itu, Luo Liangcai sepenuhnya memperkuat keyakinannya untuk bekerja sama dengan Stephen Lin. Setelah Ren Xuesong keluar dari villa Luo Liangcai, dia langsung masuk ke mobil yang baru saja lewat. Duduk di dalam mobil, Ren Xuesong menyadari bahwa punggungnya sudah basah kuyup. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia berkeringat selama sebulan. Setelah beberapa menit istirahat, Ren Xuesong mengangkat telepon dan menelepon Stephen Lin. Tuan Lin, saya telah meyakinkan Luo Liangcai, kata Ren Xuesong. Bagus sekali. Orang-orangku akan membawamu ke tempat yang cukup aman, kamu bisa bersembunyi dulu, kata Stephen Lin. Oke, jika ada kebutuhan untukku di masa depan, jangan ragu untuk berbicara, dan aku akan melakukan yang terbaik, kata Ren Xuesong. Ya. Setelah menutup telepon, Stephen Lin menyesap segelas anggur di atas meja. Suasana hati lebih baik, dan anggur tampaknya lebih baik. Pada saat yang sama, tempat lain di kota Rongjin. Stephen Lin benar-benar patah tangan. Qian Dabao berkata dengan marah. Wanita yang sedang membuat teh di kedai teh sebelum berganti pakaian menjadi satu set pakaian netral dan mengenakan topi berpuncak di kepalanya. Dia duduk di seberang Qian Dabao, mengunyah permen karet di mulutnya, seolah memikirkan sesuatu. Apa selanjutnya? Tanya Qian Dabao. Tunggu. Kata wanita itu sambil meniup gelembung. Gelembung itu tumbuh lebih besar, dan kemudian meledak dengan sekejap. Tunggu apa lagi?
Tanya Qian Dabao. Tunggu kabar dari keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Wanita itu berkata, dalam 3 atau 4 hari, akan ada berita dari keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Stephen Lin saat ini sedang diburu oleh perintah pengejaran Jiang Hu. Dia bersembunyi di Hotel Hilton dan tidak berani keluar. Reputasinya sangat terpengaruh. Saya benar-benar ingin melihat apakah dia masih dapat mempertahankan kualifikasi keluarga Lin untuk kaisar hegemoni. Jika kualifikasi dibatalkan, maka dia benar-benar tidak memiliki nilai guna sama sekali. Kata Qian Dabao. Seseorang yang tidak memiliki cara untuk mempertahankan kualifikasinya, dan tidak ada cara untuk menjadi sekutu kita, tidak pantas untuk disesalkan. Wanita itu tersenyum menghina. Ya. Qian Dabao mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, masa depan keluarga Lin di ibu kota kekaisaran pasti akan menjadi milikmu di masa depan. Wanita itu tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. 1 hari lagi berlalu, dan Stephen Lin masih bersembunyi di Hotel Hilton. Bagi keluarga Shen, Stephen Lin bukan lagi ancaman saat ini. Belum lagi Stephen Lin tidak bisa keluar dari hotel, kesembuhan Tuan Wu saja membuat Shen Hongyue dan yang lainnya penuh percaya diri. Bahkan jika Stephen Lin pergi di hotel, Tuan Wu juga dapat dengan mudah bergaul dengan orang-orang di sungai dan danau untuk mengambil nyawa Stephen Lin. Pagi ini, Shen Hongyue sedang merias wajah. Tiba-tiba, Lin Xixing bergegas ke kamar Shen Hongyue. Bu, itu tidak baik, kakek terkena stroke. Lin Xixing berkata dengan penuh semangat. Apa? Pukulan? Shen Hongyue berdiri dengan ngeri dan berkata, apakah kamu yakin? Ya, saya menerima perawatan di Taoyuanju. Kata Lin Xixing. Shen Hongyue dengan cepat meletakkan apa yang dia lakukan, dan membawa Lin Xixing ke Taoyuanju. Taoyuanju adalah rumah sakit swasta keluarga Shen. Terletak di rumah besar keluarga Shen. Ada dokter dan perawat profesional, serta semua jenis peralatan. Semua ini pribadi dan hanya melayani keluarga Shen. Saat ini, di sebuah bangsal. Shen Sichong setengah berbaring di tempat tidur, matanya sedikit terpejam. Shen Tingfeng, Shen Tingbai, Shen Hongyue, dan beberapa anggota penting keluarga Shen lainnya datang ke sini. Mengapa ini terjadi tiba-tiba? Shen Tingfeng bertanya dengan wajah gelap. Sebelum pemilik rumah sakit, saya meresepkan beberapa obat untuk menopang tubuh saya. Tetapi saya akan berlebihan sekaligus, menyebabkan stroke, kata dokter. Jadi ini tanggung jawabmu? Shen Tingfeng dengan marah meraih kerah dokter dan berkata. Dengarkan angin, lepaskan Dr. Li, kata Shen Sichong. Stroke-nya tidak terlalu serius, jadi dia masih bisa berbicara saat ini, tetapi setengah dari tubuhnya tidak bisa bergerak. Shen Tingfeng melepaskan. Ini mungkin karena Tuhan ingin saya beristirahat juga. Shen Sichong melihat sekeliling pada orang di depannya dan berkata, saya sangat, dan saya hanya memanfaatkan pukulan ini untuk beristirahat dengan baik. Ayah, tubuhmu tidak bisa jika ada yang tidak beres, keluarga Shen kami masih mengandalkanmu. Kata Shen Hongyue. Ya, kakek, kamu pasti akan segera sembuh. Lin Xixing juga berkata. Ya, masalah ini juga agak mendadak. Saya tidak cocok untuk memimpin keluarga Shen dalam keadaan saya saat ini. Baiklah, biarkan Tingfeng sementara menangani urusan keluarga Shen untuk saya, kata Shen Sichong. Begitu dia mendengar kata-kata Shen Sichong, mata Shen Tingfeng langsung menyala, identitasnya sebagai putra sulung masih berguna. Namun, Shen Tingfeng tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali, dia berkata dengan wajah serius, Ayah, saya pasti tidak akan memenuhi harapan Anda. Keluarga pada akhirnya akan menjadi milikmu. Jatuh di pundakmu, kamu tidak bisa mengecewakanku. Kata Shen Sichong. Aku pasti akan bekerja keras. Shen Tingfeng mengangguk. Shen Tingbai dan Shen Hongyue saling memandang. Shen Tingbai ingin mengatakan sesuatu, tetapi diatur oleh mata Shen Hongyue. Setelah beberapa saat, semua orang pergi. Shen Tingbai mengikuti Shen Hongyue kembali ke kediaman Shen Hongyue. Kenapa kamu tidak membiarkan aku menghentikan ayahku sekarang? Shen Tingbai bertanya dengan cemberut. Ayahku baru saja jatuh sakit,
dan untuk sementara dia menyerahkan posisi kepala keluarga kepada kakak laki-laki, yang sesuai dengan aturan keluarga. Jika kamu menentang aturan keluarga saat ini, itu berarti kamu bertentangan dengan aturan keluarga. Saya merasa bahwa kami tidak sabar untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga selama dia masih di sana. Dalam hal ini, ketika ayah saya dalam keadaan sehat, kami tidak akan memiliki kesempatan sama sekali, kata Shen Hongyue. Kalau begitu biarkan kakak laki-laki tertua menjadi kepala keluarga, tanya Shen Tingbai. Alasan mengapa kakak laki-laki tertua untuk sementara bertanggung jawab atas urusan keluarga terutama karena kakak laki-laki tertua adalah putra tertua. Dibandingkan dengan kakak laki-laki tertua, ayah pasti lebih menyukaimu. Kali ini harus menjadi ujian dari ayah ke kakak laki-laki tertua jika kakak laki-laki bertanggung jawab atas urusan keluarga selama periode ini. Jika keluarga dikelola secara tertib, maka mungkin bobot kakak tertua di hati ayah akan menjadi lebih berat. Jika manajemen tidak baik, berat badan akan menjadi lebih ringan, dan bahkan memaksa ayah untuk membuat beberapa perubahan pada akhirnya, kata Shen Hongyue. Tapi keluarga tidak memiliki masalah besar saat ini. Seharusnya tidak sulit bagi kakak laki-laki untuk mengaturnya, kata Shen Tingbai. Bukankah itu sulit? Shen Hongyue mencibir dan berkata, saya hanya memiliki sepotong bahan hitam kakak tertua di tangan saya. Katamu, jika saya mengekspos bahan hitam ini, maka kakak laki-laki tertua, dapatkah dia mengelola keluarga dengan baik? Oh! Mata Shen Ting berbinar dan dia berkata, jika sebuah skandal terungkap selama masa jabatannya sebagai patriark yang bertindak, itu berarti bahwa kakak laki-laki tertua dijatuhi hukuman mati. Tepat.